Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran kesayangan kita bersama, pelajaran kepegawaian bersama Bapak tentunya hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, masih sama tentang disiplin pegawai. Ya, jadi minggu lalu kita sudah pelajari tentang disiplin pegawai bagian pertama. Dan hari ini kita akan melanjutkan masih disiplin pegawai bagian yang kedua. Jadi kita akan lanjutkan bab ini. Bapak akan bagi menjadi beberapa bagian, mungkin 3 atau 4 bahkan. Bapak potong pendek-pendek supaya kalian lebih mudah mempelajarinya. Oke, kita mulai saja hari ini, pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebagai pembuka, Bapak akan mereview apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita sudah belajar minggu lalu tentang definisi atau pengertian disiplin pegawai. Ada beberapa pengertian yang kemarin sudah kita bahas, kalau kalian masih ingat ya. Ada beberapa tokoh kemarin. Ada Sutopo Yono, Alfred, Sugeng, Sitomorang, dan seterusnya. Masih banyak lagi sebetulnya pengertian disiplin pegawai. Kalian bisa cari sendiri dengan literatur yang lain. Ya, Bapak hanya ambil sebagian saja yang menurut Bapak mungkin bisa kita pakai di materi kali ini. Nah, kita juga sudah belajar tentang unsur pembentuk disiplin. Kemarin kita juga sudah mempelajari ada 2 faktor, yaitu dari diri sendiri dan dari lingkungan. Nah, kemudian juga ada aspek-aspek disiplin, kemarin juga sudah kita bahas ya, ada internal dan eksternal. Lalu juga ada yang terakhir tentang jenis-jenis disiplin pegawai yang bisa dilakukan oleh organisasi. Mulai dari preventif atau pencegahan, kemudian korektif, lalu yang ketiga ada progresif ya. Jadi itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau kalian lupa-lupa ingat, ya Bapak rasa sih pasti ada yang lupa-lupa gitu ya. Lupa-lupa ingat ada, yang lupa-lupa banyak ya. Silakan kalian buka lagi video yang sudah Bapak upload minggu lalu atau materi PDF yang juga sudah Bapak upload minggu lalu. Mudah-mudahan bisa membantu kalian mengingat kembali materi yang sudah kita bahas. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas hari ini ya. Tema besarnya adalah ini. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertiannya, ya, aspek-aspeknya, kemudian jenis-jenis disiplin pegawainya. Nah, yang jadi pertanyaan setelah itu, ya, kenapa sih kita sebagai organisasi harus capek-capek, ya, harus buang-buang tenaga untuk mendisiplinkan pegawai? Sebetulnya yang nyuruh itu siapa? Yang membuat kita melakukan itu siapa? Nah, kali ini kita akan bahas, ya. Khusus untuk pegawai negeri sipil ya, itu semuanya sudah dibahas di dalam undang-undang. Ada peraturannya. Jadi khusus untuk pegawai negeri sipil ya. Kenapa hanya pegawai negeri sipil, Pak? Karena pegawai negeri sipil itu bekerjanya kepada pemerintah. Ya, pemerintah itu aturannya melalui undang-undang, melalui peraturan pemerintah dan seterusnya. Kalau kita bekerja sebagai karyawan swasta gitu ya, semuanya kembali lagi kepada perusahaan ya. Jadi tidak bisa pemerintah mengatur karena yang menggaji kan perusahaan sendiri. Beda dengan pegawai negeri sipil karena yang menggaji itu kan pemerintah. Jadi aturannya juga dari pemerintah. Nah, kalau ada pertanyaan siapa yang menyuruh, siapa yang mengharuskan kita itu melaksanakan disiplin pegawai? Nah, jawabannya dari sini. Ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya. Apa saja sih undang-undangnya yang menyuruh kita ya untuk berperilaku disiplin atau menegakkan disiplin? Sebetulnya ada banyak, cuma kali ini Bapak hanya ambil 4 atau 5 ya, 4 kalau Bapak tidak salah, yang kita mungkin cukup relevan dengan materi kita ya hari ini. Selebihnya kalian bisa baca sendiri di literatur lain. Nah, undang-undang pertama yang paling pokok dan wajib ya, ini sebetulnya juga sudah kita bahas di kelas 11 yang lalu. Itu ada Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, inilah kitab undang-undang, ya, kitab-kitab atau hukum-hukum yang mengatur secara keseluruhan, secara garis besar tentang kepegawaian di Indonesia, termasuk ya penegakan disiplin. Nah, makanya ini menjadi dasar hukum yang pertama. Nah, yang kedua, ya, ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dan usaha swasta. Ya, Bapak di sini mau meluruskan bahwa kita di sini tidak belajar tentang undang-undangnya. Ya, kita tidak akan menggali tentang undang-undangnya lebih dalam lagi, ya, seperti kelas 11. Ya, kita hanya membahas secara sekilas saja, ya. Yang penting kalian tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur. Lalu yang ketiga ada keputusan Kepala BAKN nomor 2 tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik. Ya. BAKN itu kalau yang sudah punya LKS kalian bisa baca di sana ada BAKN itu kepanjangan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Jadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara itu BAKN. Yang mengatur tentang bagaimana seorang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik boleh atau tidak, ya, ikut menjadi anggota partai politik atau ikut berpartisipasi. Nah, ini diatur di sini. Nanti kita akan bahas di belakang. Ada pembahasannya tentang ini. Nah, lalu yang keempat ada keputusan Presiden nomor 67 tahun 1980. Ya, ini tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Ya, ini sama kurang lebih isinya. Lalu yang kelima ada surat edaran lagi Kepala BAKN nomor 25 /SE/1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Nah, itu ya kurang lebih, ya, itu ada 5 dasar hukum yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian, siapa yang menyuruh kita untuk menegakkan pelaksanaan disiplin pegawai. Yang menyuruh bukan manusia, bukan pimpinan, ya, tapi ada dasar hukumnya. Hukum. Ya, hukum itu berlaku untuk semua orang, ya, dimanapun dia berada. Kalau hukum Indonesia berarti di seluruh lingkungan Indonesia, ya, inilah hukum yang berlaku sama. Kalau kalian membaca literatur lain, ada undang-undang lain yang lebih banyak. Bahkan di LKS kalian juga menyebutkan ada lagi peraturan yang lebih banyak. Ya, silakan saja. Tapi menurut Bapak, inilah 5 dasar hukum yang menjadi dasar pokok kenapa penegakan disiplin pegawai itu terus dan harus berlangsung sampai hari ini, ya. Nah, kalau kita bicara tentang penegakan disiplin, maka kita tidak akan jauh lari dari yang namanya 3 hal. Kewajiban, lalu ada larangan, ya, ada yang namanya hak. Ya, kalau Bapak tidak salah ingat, Bapak sudah memberi tugas ke kalian, ya, beberapa waktu yang lalu untuk mencari macam-macam kewajiban, macam-macam larangan, macam-macam hak dari pegawai negeri sipil. Bapak yakin kalian menemukan banyak sekali, ya, tentang kewajiban, larangan, dan hak. Ya, mungkin bermacam-macam antara satu dan yang lain siswa mungkin berbeda. Nah, kita akan bahas di sini, tidak semua. Bapak hanya akan mengambil beberapa saja yang menurut Bapak menjadi pokok paling penting, ya, dari kewajiban, larangan, dan hak pegawai negeri sipil. Kita awali dari kewajiban pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Ya, sebetulnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini sudah pernah kita bahas di kelas 11 kalau kalian masih ingat. Yang Bapak meminta kalian mencatat, ya, banyak-banyak itu, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kewajiban PNS yang pertama, ya, seorang PNS itu akan sah, ya, menjadi seorang pegawai negeri sipil ketika dia sudah mengucapkan sumpah untuk yang beragama Muslim dan janji untuk yang beragama non-Muslim sebagai pegawai negeri sipil. Ya, jadi begitu dia diangkat itu,
ya, dia wajib kalau ingin melanjutkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, dia wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji sebagai pegawai negeri sipil. Kenapa harus mengucapkan sumpah dan janji? Ya, karena di sumpah dan janji itu ada berbagai macam komitmen, ya. Sumpah dan janji itu kan komitmen, ya. Kalau kalian berjanji dengan orang tua atau dengan teman atau bahkan dengan pacar, ya, dengan Tuhan sekalipun, itu kan menunjukkan komitmen kalian. Ya, dan yang namanya sumpah atau janji itu di atas kitab suci, ya, pegawai negeri sipil, dan diharapkan itu bisa benar-benar diresapi gitu ya. Walaupun kenyataannya ya kita banyak mendengar ya kanan kiri tentang PNS yang nakal gitu ya. Tapi jangan terlalu underestimate karena masih banyak pegawai-pegawai yang baik ya. Nah, janji ini diucapkan pada saat diangkat pertama kali sebagai PNS dan ketika dia menduduki jabatan yang baru. Ya, ketika diangkat ke dalam jabatan yang baru di kemudian hari. Nah, itu harus mengucapkan janji. Wajib. Wajib itu kan hukumnya apa ya? Ya wajib ya, harus. Lalu kedua, harus taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini yang belakangan ini banyak diisukan oleh orang-orang ya tentang Pancasila. Ya, Bapak sendiri tidak tahu sebetulnya ada apa di luar sana ya. Ya, kalau Bapak rasa sih di SMK 3 di Pontianak sih semuanya sih masih taat ya dengan Pancasila. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini seorang pegawai negeri sipil atau PNS juga diwajibkan untuk seperti ini ya, taat sepenuhnya pada Pancasila. Maksudnya itu ya dia harus meresapi ya 5 sila yang ada di sini. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk supaya menghindarkan dari perpecahan ya, memperlancar kegiatan pekerjaan dan seterusnya. Ini ya yang kedua. Lalu yang ketiga, ya seorang PNS itu dituntut untuk bekerja dengan jujur dan semangat. Ya, tapi kalau jujur dan semangat ya Bapak rasa tidak hanya PNS ya, semua pekerja juga dituntut untuk jujur dan semangat. Ya, tapi di pegawai negeri sipil dengan jelas tertera di dalam undang-undang bahwa kita harus bekerja dengan jujur dan semangat. Kelihatannya mudah, tapi tidak semudah itu. Nah, kata sekarang tidak semudah itu, Ferguson. Ya. Ya, karena memang jujur itu tidak mudah ya. Kalian bisa merasakan sendiri. Yang keempat ya, mematuhi ketentuan jam kerja. Ya, kalau PNS, kalau yang kita sering lihat ya guru itu juga sebetulnya ada jam kerjanya ya. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu sebetulnya harus ada di lokasi sekolah. Ya, cuma kembali kepada habit atau attitude dari masing-masing pegawai negeri sipil bagaimana mematuhinya. Nah, yang terakhir, yang kelima yang Bapak sorot di sini tentang kewajiban adalah menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan. Kalau tadi kita mematuhi Undang-Undang Dasar, ini menaati peraturan kedinasan. Kenapa peraturan kedinasan? Ya sekali lagi karena ada beberapa tempat dinas-dinas tertentu yang punya peraturan-peraturan sedikit istimewa gitu ya. Ada yang memperbolehkan menikah sesama teman gitu ya. Ada yang tidak boleh. Ada yang fasilitas dinas boleh dibawa pulang, ada yang tidak boleh dan seterusnya. Ya itu macam-macam. Ya intinya kita bekerja di mana itulah peraturan yang harus kita junjung tinggi ya. Nah, kira-kira ini 5 kewajiban PNS yang menurut Bapak menjadi penting dan pokok untuk kita perhatikan ya. Mulai dari sumpah dan janji, kemudian taat pada Pancasila, jujur ya, mematuhi jam kerja dan mematuhi peraturan kedinasan. Yang lainnya kalian bisa baca sendiri, ada di literatur, ada di LKS bagi yang punya LKS atau yang punya buku lain juga sama. Yang kedua yang kita bahas di sini adalah larangan. Jadi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, larangan ini terbalik, ya, kebalikan.
Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sekali lagi, kalau larangan itu justru yang harus kita hindari. Jangan sampai deh kita melakukan ini ya, karena kenapa dilarang? Ya karena ada dampaknya. Ya, ada dampaknya, macam-macam dampaknya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Apa saja larangannya? Larangan seorang pegawai negeri sipil ya. Jadi jangan dikira menjadi pegawai negeri sipil itu mudah ya. Kalau kalian melihat, pegawai negeri sipil enak ya, dapat gaji ke-13, dapat THR, ya pulang awal, Sabtu libur dan seterusnya. Tapi di balik itu semua yang harus kalian tahu bahwa menjadi seorang pegawai negeri sipil itu mempunyai beban dan tanggung jawab yang luar biasa. Termasuk dalam hal ini ya. Larangannya begitu banyak ya. Kita akan bahas. Yang pertama, yang paling penting, dilarang menerima hadiah yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi belakangan ini mulai beberapa tahun terakhir bahkan seorang pegawai negeri sipil sebetulnya itu dilarang menerima bingkisan, bingkisan hari raya ya. Yang dulu pada tahun-tahun zaman dulu mungkin sering ya, mungkin yang orang tuanya pegawai negeri sipil mungkin banyak gitu ya mendapat bingkisan hari raya. Nah sebetulnya itu dilarang. Kenapa? Ya tadi untuk menghindari adanya tindak-tindak pidana. Takutnya ngasihnya piring tapi di belakang piringnya ditempelin amplop ya kan, kita nggak tahu ya. Itu kan termasuk gratifikasi mungkin. Ya intinya kita dilarang menerima hadiah apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Maksudnya ya kalau kita kalau bapak guru gitu misalkan ya, Bapak dilarang menerima hadiah dari kalian dalam rangka untuk menaikkan nilai kalian. Nah, itu kan berhubungan dengan pekerjaan. Itu tidak boleh. Tapi kalau kalian memberi hadiah dalam rangka Bapak ulang tahun, ya it's okay gitu ya. Boleh dengan senang hati, welcome Bapak menerima itu ya. Tapi kalau dengan ada hubungannya dengan pekerjaan, tidak boleh ya. Dilarang sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, ikut dalam kampanye politik. Nah, ini bahaya ya. Beberapa waktu lalu juga sempat menjadi berita yang luar biasa ya pada saat pemilihan umum. Ada beberapa pegawai negeri sipil yang tertangkap memberikan dukungan secara langsung. Bagaimana sih Pak memberikan dukungan secara langsung? Artinya adalah kita ikut-ikutan dalam kampanye. Apakah berarti PNS nggak boleh milih Pak pada saat pemilihan? Loh justru boleh. Kalau kita tidak pilih itu berarti kita tidak menggunakan hak kita. Yang tidak boleh memilih itu TNI Polri, itu tidak boleh memilih, tidak mempunyai hak pilih. Tapi pegawai negeri sipil boleh memilih. Tetapi yang tidak boleh adalah ikut atau menunjukkan bahwa dia itu mendukung seseorang atau sebuah partai politik. Itu tidak boleh, menunjukkan terang-terangan itu tidak boleh. Apalagi menggunakan atribut pegawainya. Wah, itu tambah parah ya. Ya, jadi tidak boleh terang-terangan ikut terlibat ya kampanye politik gitu ya, ikut terang-terangan apalagi menjadi anggota partai politik, itu tidak boleh ya. Tadi dibahas di depan Bapak sudah bahas tentang peraturan bahwa seorang pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik manapun. Menjadi anggota, menjadi simpatisan, apapun tidak boleh ya. Hanya berpartisipasi dalam kampanye saya tidak boleh, apalagi menjadi anggota ya. Kalau ada pertanyaan, Pak itu dulu waktu pemilihan presiden banyak gubernur-gubernur ikut kampanye segala macam. Ya sekali lagi ya, Bapak ingatkan sekali lagi, di sini yang dilarang adalah pegawai negeri sipil. Ya, mereka gubernur, wali kota itu adalah pejabat negara, bukan pegawai negeri sipil. Ya, ingat pegawai negeri itu ada 3. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah TNI Polri, yang ketiga adalah pejabat negara. Nah, di sini yang dilarang hanya pegawai negeri sipil. Sementara yang lainnya masih boleh dengan beberapa ketentuan, ya terutama tidak boleh di hari kerja dan seterusnya. Yang ketiga, bekerja untuk organisasi negara lain. Ya jelas ya, kita sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil Indonesia, digaji oleh pemerintah Indonesia.
kita diam-diam bekerja untuk negara lain, ya kan, itu tidak boleh, ya, melanggar etika sebetulnya. Etika dan hukum sekarang, ya, karena sudah diatur dalam undang-undang. Pak, kalau PNS punya usaha boleh, punya usaha sendiri di luar pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil boleh, ya, tapi sekali lagi asalkan tidak mengganggu pekerjaan yang dia alami, ya, sebagai pegawai negeri sipil. Kalau kita punya usaha lain di dalam negeri, ya, usaha kita sendiri itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah bekerja untuk negara lain, ya, atau untuk organisasi asing, ya, perusahaan asing, gitu tidak boleh. Dalam jabatan apapun tidak boleh, ya. Kalau kita punya sambilan-sambilan di rumah gitu, ya, boleh, itu tidak masalah. Yang keempat, menyalahgunakan fasilitas negara. Ya, ini jelas sekali, ya, tidak boleh. Kalau kita diberi fasilitas rumah, jangan dikontrakan, ya. Pak, saya punya rumah nih di Pontianak, saya dapat rumah dinas lagi, ya kan. Terus tidak ditempati rumah dinasnya dikontrakan, ya tidak boleh. Lebih baik kalian tinggal di rumah dinas, rumah kalian dikontrakan. Nah, itu lebih baik, ya. Daripada rumah dinasnya kalian kontrakan ke orang lain, itu menyalahgunakan fasilitas negara namanya, ya. Nah, lalu yang kelima itu mempersulit suatu pihak. Nah, ya, ini menjadi isu yang sangat penting. Ya, kadang-kadang ada beberapa oknum, ya, Bapak bilangnya oknum, ya, itu artinya tidak semua. Yang melayani itu dengan setengah hati, ya, kadang-kadang mempersulit, ya, diputar sana putar sini padahal bisa langsung, gitu, ya. Kadang-kadang, ya, tapi Bapak yakin tidak banyak, ya, hanya sedikit oknum. Ya, kira-kira ini ada 5 larangan yang harus dihindari oleh seorang pegawai negeri sipil, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalau kalian baca di buku itu sebetulnya masih banyak lagi. Bapak hanya rangkum 5 yang paling penting saja, yang menjadi berita akhir-akhir ini, ya. Nah, ini larangannya, ya. Jadi sekali lagi jangan dikira menjadi seorang pegawai negeri sipil itu enak, ya. Tidak enak, menerima hadiah tidak boleh, ya. Orang kampanye naik motor bawa bendera, ya, bawa gambar banteng, bawa gambar pohon beringin, bawa apalagi gitu, ya, nggak boleh, ya, padahal orang-orang seru-seru gitu, ya. Nah, tapi kita tidak boleh, ya. Banyak sekali larangan-larangannya yang harus ditaati. Oke, lanjut untuk poin selanjutnya, ya, poin terakhir kita tentang hak pegawai negeri sipil. Ya dong, ya, kita tadi sudah membahas tentang kewajiban, ya, kita sudah membahas tentang larangan. Tentunya yang diharapkan dari semua itu, setelah kita menaati kewajiban dan larangan itu, ada dong yang harus kita terima, ya. Jadi pegawai negeri sipil juga punya hak, ya, ada beberapa hak yang bisa didapatkan sebagai pegawai negeri sipil. Nah, inilah biasanya yang dilihat oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa sekarang berbondong-bondong mau jadi pegawai negeri sipil, ya karena lihat haknya doang, ya. Padahal mereka lupa di balik itu ada kewajiban dan larangan yang menanti mereka kalau memang mereka menjadi pegawai negeri sipil. Apa saja haknya, ya? Ini juga Bapak tidak mengambil semua, ya, hanya beberapa. Yang pertama, menerima kompensasi atas pekerjaan. Ya, kompensasi dalam hal ini gaji maksudnya. Jadi sebetulnya tidak hanya pegawai negeri sipil, setiap pekerjaan pun itu berhak untuk mendapatkan kompensasi atas pekerjaannya, termasuk pegawai negeri sipil. Uang, gaji tiap bulan, tunjangan hari raya, gaji ke-13 gitu, ya. Tunjangan kinerja yang sudah pernah kita bahas di kelas 11, yang kalian sempat geleng-geleng kepala melihat jumlahnya yang begitu luar biasa. Ya, mungkin itu yang menjadi magnet anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang untuk menjadi pegawai negeri sipil, karena melihat kompensasinya besar, ya. Nah, ini haknya yang pertama. Yang kedua itu berhak untuk memperoleh cuti dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, cuti sudah pernah juga kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang cuti. Intinya boleh memperoleh cuti dengan ketentuan tertentu. Jika seorang pegawai sudah memenuhi suatu kriteria tertentu untuk mendapatkan cuti, boleh, ya, jangan dihalang-halangi.
Lalu yang ketiga, mendapatkan tunjangan kesehatan dan duka cita. Ya, ini wajib. Ya, dulu memang hanya untuk pegawai negeri sipil, tapi yang Bapak tahu beberapa tahun terakhir ini diwajibkan untuk pegawai negeri sipil dan swasta sebetulnya. Pegawai swasta pun juga sekarang diwajibkan untuk mendapatkan tunjangan kesehatan. Ya, setidaknya sekarang ada BPJS, ya, ada BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan. Itu wajib, seluruh pegawai harus punya, ya, dan berhak, serta duka cita, ya. Lalu yang keempat, mendapatkan tunjangan fasilitas pekerjaan. Kalau tadi tunjangan kesehatannya, ini fasilitas pekerjaannya. Fasilitas pekerjaan itu bisa macam-macam, ya, bisa rumah, bisa kendaraan, bisa seragam, bisa sepatu, ya. Kalau anggota polisi biasanya dapat sepatu, ya. Kemudian mungkin bisa dapat peralatan-peralatan kantor gitu, ya. Itu termasuk tunjangan fasilitas yang intinya untuk mempermudah pekerjaan. Ya, itu berhak. Ya, dengan level-level tertentu ya mungkin dapat mobil, dapat rumah, ya, dan seterusnya. Itu boleh, kita berhak mendapatkan itu. Nah, yang terakhir, yang penting juga, yang istimewa di pegawai negeri sipil itu adalah memperoleh pensiun atau berhak mendapatkan pensiun. Pensiun di sini dalam artian berhenti bekerja, ya. Berhenti bekerja pada usia tertentu itu boleh, ya. Kalau swasta itu kan relatif, ya, tergantung dari organisasinya sebetulnya. Tapi kalau pegawai negeri sipil ada batasan waktunya sampai umur 55-60 tahun, ya, kurang lebih umurnya itu, ya, boleh mengajukan untuk pensiun, artinya untuk istirahat dari pekerjaannya. Nah, yang istimewa dari pegawai negeri sipil setelah pensiun itu berhak memperoleh tunjangan pensiun. Artinya masih mendapatkan kompensasi. Pak, kau udah tidak kerja tapi masih diberi gaji, ya. Negara memberikan penghargaan sebetulnya, ya, tanda jasa atas pengabdiannya selama bekerja, mengabdi kepada negara, itulah tanda jasanya. Kita juga sudah sempat bahas sampai kapan dia mendapatkan pensiun, sampai meninggal dan sampai ahli warisnya habis. Setelah itu baru berhenti. Ya, itu. Oke, anak-anak, ya, kira-kira hari ini itu saja yang ingin Bapak bahas hari ini. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberi gambaran ke kalian, ya, tentang lebih lagi tentang disiplin pegawai. Hari ini kita sudah bahas tentang dasar hukumnya. Ada beberapa, kemudian ada kewajiban, ada larangan, dan ada hak seorang pegawai negeri sipil. Ya, mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa, sekali lagi, bisa membantu kalian untuk memahami materi. Kita berjumpa lagi minggu depan, ya, dengan materi selanjutnya, bagian ketiga, ya, di jam yang sama, hari Kamis, jam 8 pagi, ya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Dah.